Berawal dari perjalanan Muhibah Laksamana Cheng Ho ke wilayah Timur Tengah dan Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Ekspedisi Tiongkok datang ke wilayah Nusantara atas titah Kaisar Ming, Kaisar Yongle, Kaisar ketiga dari dinasti Ming yang sangat terkenal pada tahun 1432 Masehi. Kaisar Ming menugaskan Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi berbagai bangsa-bangsa untuk menjalin hubungan persaudaraan antara Tiongkok dengan bangsa-bangsa tersebut. Kaisar Ming membekali ekspedisi tersebut dengan 25.000 hingga 27.000 orang pasukan dan 50 buah kapal besar. Selamat datang di ABE Channel, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka video ini, dan juga klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi video terbaru dari channel ini. Perjalanan Laksamana Cheng Ho dari daratan Tiongkok ke wilayah Asia Afrika berlangsung dalam 7 tahapan perjalanan. Dalam salah satu perjalanan ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho ini singgah di Kerajaan Champa. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan tahun 1832 Masehi. Dalam perjalanan armada Cheng Ho berikutnya, dari Kerajaan Champa menuju Kerajaan Majapahit, armada ini singgah di Muara Jati, Cirebon untuk menambah perbekalan. Turut serta dalam armada ini seorang ulama bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf, putra ulama besar Kerajaan Champa bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih memiliki garis keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kedatangan Syekh Hasanuddin di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursyahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengirim utusan untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah saya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah, meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyai Subang Larang untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah. Kemudian Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah diberi lahan oleh Raja Sunda Pajajaran. Lahan ini berada di Pelabuhan Budut, Kertayasa.
atau Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat di Kabupaten Karawang sekarang ini. Dan kemudian menetap di wilayah ini. Di Karawang ini, Syekh Hasanuddin dikenal sebagai Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran dan sekaligus qori yang bersuara merdu. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangun dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh. Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu, setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Perkembangan pesat perguruan Syekh Kuro di Karawang menarik hati Raja Sunda Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk meninjau pesantren Syekh Kuro. Tak kala putra mahkota ini tiba di tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota itu tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik dan halus budinya. Lamaran Raden Pamanah Rasa tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang seketi jejar 100, yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Mekah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasat, bahwa sang Prabu haruslah patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja. Semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan, bertempat di pesantren Kuro atau Masjid Agung Karawang sekarang ini, di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya. Putra mahkota Raden Pamanah Rasa yang kemudian setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji atau Prabu Siliwangi. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang dikaruniai 3 orang putra, yaitu yang pertama Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat, lahir pada tahun 1423 Masehi. Putra kedua, Nyi Mas Rarang Santang, lahir pada tahun 1426 Masehi. Dan putra bungsunya adalah Raja Sanggara atau Raden Kian Santang, lahir pada tahun 1427 Masehi. Pangeran Walang Sungsang kemudian berguru kepada pendeta agama Buddha yang bernama Sang Hyang Danuwarsih, Ki Ageng Danuwarsih. Kemudian setelah tamat belajar di padepokan yang berada di wilayah Priangan Timur ini, Pangeran Walang Sungsang melanjutkan perjalanan ke wilayah utara, menuju negeri Singapura untuk menjumpai kakeknya yang menjadi Mangkubumi Singapura dan Syah Bandar di Muara Jati. Di wilayah pesisir timur utara Jawa Barat ini, Pangeran Walang Sungsang bersama adiknya Nyai Rara Santang berguru kepada seorang ulama agama Islam berasal dari Baghdad. Di Giri Amparan Jati ini, Pangeran Walang Sungsang dan adiknya berguru kepada Syekh Idofi Mahdi atau lebih kenal dengan nama Syekh Nurjati. Dari Syekh Nurjati ini, Pangeran Walang Sungsang memperoleh gelar Samanullah. Setelah dianggap tamat oleh gurunya, Pangeran Walang Sungsang dianjurkan untuk membuka hutan di daerah di kebun pesisir. Setelah sekian lama tinggal di kebun pesisir ini, Pangeran Walang Sungsang beserta adiknya disarankan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang mentaati apa yang diperintahkan Syekh Nurjati gurunya. Setelah menunaikan ibadah haji, adiknya menetap di Jazirah Arab
sedangkan Pangeran Walangsungsang sendiri kemudian kembali ke Cirebon. Pangeran Walangsungsang mendapat nama haji dari syekhnya, yaitu Haji Abdullah Iman. Di kebun pesisir ini, Walangsungsang atau Ki Samadullah atau Haji Abdullah Iban menikah dengan Nyai Kencana Larang, putri Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang. Pernikahan ini membawa perubahan besar. Wilayah kebun pesisir berubah namanya dari Lemah Wungkuk menjadi Caruban Larang. Nama Walangsungsang atau Ki Samadullah atau Haji Abdullah Iman juga disebut sebagai Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana. Pada sekitar tahun 1445, Ki Ageng Tapa, Raja Keraton Singapura, yaitu ayahanda Nyai Subang Larang meninggal dunia. Seharusnya, sebagai cucu dari Ki Ageng Tapa, Pangeran Cakrabuana berhak menggantikan kedudukan sebagai Raja Singapura. Namun, peluang itu tidak diambilnya. Harta warisan peninggalan kakeknya digunakan untuk mendirikan Istana Pakuwati dan membentuk angkatan bersenjata untuk melindungi wilayah di Padukuhan Caruban. Peristiwa ini dicatat oleh Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720. Pangeran Cakrabuana adalah orang yang visioner. Dia tahu bahwa pada saat itu Singapura sudah harus dikembangkan. Istana yang dibangun kakeknya sudah tidak mungkin lagi dipertahankan untuk melayani perkembangan Cirebon yang makin pesat. Perkembangan pelabuhan juga sudah saatnya diperluas. Pangeran Cakrabuana mulai membangun pelabuhan Caruban. Langkah yang diambil oleh Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana merintis membangun wilayah baru Caruban Larang mendapat penghormatan dari Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran. Ditandai dengan pemberian gelar terhadap Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana dengan Sri Mangana. Di samping gelar ini, diserahkan juga panji-panji kerajaan yang diantarkan oleh Raja Sangara atau Prabu Kian Santang yang merupakan adik Pangeran Cakrabuana. Pertemuan ini menjadikan Raja Sangara masuk Islam dan naik haji, kemudian dikenal sebagai Haji Mansur, yang selanjutnya menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam di barat Cirebon, yakni ke wilayah Limbangan, Kabupaten Garut. Akan halnya Nyimas Rara Santang pada saat tinggal di Mekah setelah berhaji, dipersunting oleh Raja Mesir yang bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Nyimas Rara Santang setelah menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah ini, namanya diganti menjadi Syarifah Mudaim. Dari pernikahan antara Syarifah Mudaim dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah dikaruniai dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir di Mesir pada tahun 1372 tahun Saka atau tahun 1450 Masehi. Anak kedua bernama Syarif Nurullah, lahir di Mesir pada tahun 1453 Masehi atau tahun 1375 tahun Saka. Waktu terus berganti. Setelah Syarif Abdullah, ayahnya Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah meninggal dunia, maka jabatan Sultan Mesir diserahkan kepada putra bungsunya, yaitu Syarif Nurullah. Sedangkan Syarif Hidayatullah dan ibundanya Syarifah Mudaim, yang dulunya bernama Nyimas Rara Santang, meneruskan menimba ilmu agama Islam dari ulama Mekah dan Baghdad. Setelah cukup menimba ilmu agama Islam, tepatnya pada tahun 1397 tahun Saka atau tahun 1475 Masehi, Syarif Hidayatullah bersama ibundanya pulang ke negeri Caruban atau Cirebon, bermaksud untuk menyebarkan agama Islam dan bertemu dengan eyang dan uaknya Syarif Hidayatullah, yaitu Ki Ageng Tapa dan Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat. Setelah lama di Cirebon, Syarif Hidayatullah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Ki Ageng Tapa dan Raden Walangsungsang untuk menjadi santri baru guna menimba lebih dalam lagi ilmu dan memperdalam agama Islam ke Paguron Gunung Jati di Pasambangan Jati yang dipimpin oleh Syekh Nurjati Cirebon.
Waktu terus berganti. Ketika Syekh Nurjati meninggal dunia, maka pemimpin Paguron Gunung Jati dipimpin oleh anak bungsunya yang bernama Syekh Datuk Hafid. Dan ketika usia Syekh Datuk Hafid sudah uzur, kedudukan atau pimpinan Paguron Gunung Jati digantikan oleh Syarif Hidayatullah. Ketika mengganti kedudukan pimpinan Paguron Gunung Jati sebagai guru dan dai di Amparan Jati, Syarif Hidayatullah diberi julukan Syekh Maulana Jati atau disingkat Syekh Jati. Paguron Gunung Jati yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah ternyata berkembang pesat. Banyak santri-santri di luar Cirebon untuk bersantri atau berguru di Paguron Gunung Jati. Perkembangan terus berlanjut. Syarif Hidayatullah menggantikan uaknya yaitu Raden Walang Sungsang yang usianya sudah sangat uzur untuk memimpin kerajaan Cirebon. Ketika memimpin kerajaan Cirebon, Syarif Hidayatullah diberi gelar Susuhunan atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah setelah memimpin kerajaan atau Kesultanan Cirebon menikah dengan Nyai Kawung Anten, adik dari Bupati Banten. Pernikahan antara Syarif Hidayatullah dengan Nyai Kawung Anten dikaruniai dua orang putra, yaitu Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten pertama. Pada tahun 1480 Masehi atau semasa dengan Wali Songo, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun atas kerjasama antara Sunan Gunung Jati dengan Sunan Kalijaga. Dengan demikian, secara historis, dinasti Prabu Siliwangi melahirkan salah seorang dari Wali Songo, dan sejarah mencatat bahwa dinasti Prabu Siliwangi berperan besar melahirkan dinastinya sebagai pembangun kekuasaan politik Islam atau Kesultanan Cirebon, Jayakarta, dan Banten. Peristiwa sejarah keluarga Prabu Siliwangi masuk Islam merupakan sebuah contoh sejarah betapa terbukanya sikap raja dan bangsawan Hindu atau Buddha dalam menyikapi masalah peralihan agama atau konversi ke Islam. Semoga video ini bermanfaat. Klik tanda like bila teman-teman suka video ini. Berikan komentar dan share untuk berbagi apa yang kita tahu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan jumpa lagi di video saya yang lain.